Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mereview artikel tentang Applying Binford's Law to Detect Accounting Data Manipulation in the Banking Industry. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 11. Yang pertama ada saya sendiri, Fajar Siddiq Al-Fayed dengan NIM 2019310307, dan rekan saya Adiaksa Reza Maulana dengan NIM 2019310103. Di sini saya akan menjelaskan artikel tentang Applying Binford's Law to Detect Accounting Data Manipulation in the Banking Industry. Yang pertama, teori yang digunakan. Teori yang digunakan menggunakan hukum Binford yang memprediksi frekuensi dalam berbagai digit dalam data. Untuk menguji apakah neraca dan data laporan laba rugi yang digunakan untuk menilai kesehatan bank dimanipulasi sebelum dan juga selama krisis keuangan global. Kemudian motivasi riset. Motivasi riset ini adalah kami menemukan bahwa bank menyesuaikan ketentuan kerugian pinjaman untuk memanipulasi pendapatan dan pendapatan ke atas. Lembaga tertekan yang memiliki insentif lebih kuat untuk menyembunyikan kesulitan keuangan mereka juga memanipulasi tunjangan kerugian pinjaman dan kredit macet ke bawah. Selain itu, manipulasi diperbesar selama krisis dan meluas untuk mencakup modal peraturan. Kemudian tujuan riset. Makalah ini mengevaluasi laporan keuangan bank-bank Amerika Serikat dengan menggunakan hukum matematika yang didirikan oleh Frank Binford untuk detect manipulasi data. Jika angka akuntansi dimanipulasi ke atas untuk meningkatkan digit di posisi pertama dengan satu proporsi yang lebih tinggi dari angka rendah yang diantisipasi dan frekuensi angka tinggi yang lebih rendah dari yang diharapkan akan terjadi pada posisi kedua. Ini menggambarkan pola digital yang tidak biasa yang melanggar hukum Binford dan menunjukkan manipulasi data ke atas. Jika sebaliknya benar, maka data mengalami manipulasi ke bawah. Pola manipulasi ke atas menunjukkan bahwa ketika angka perhitungan dimulai dengan digit 8 atau 9, kemungkinan besar akan dibulatkan ke angka yang memiliki 1 sebagai digit pertama. Dalam konteks manipulasi ke bawah, nilai angka akuntansi diturunkan ketika digit pertamanya adalah 1 ke angka yang dimulai dengan digit 9. Kemudian, rancangan riset. Variabel yang digunakan dalam artikel ini ada 4. Yang pertama, kecukupan modal. Yang kedua, kualitas aset. Yang ketiga, kekuatan pendapatan. Dan yang terakhir, likuiditas. Kemudian sampel riset. Sampel riset artikel ini memanfaatkan data triwulan dari kuartal pertama 2003 hingga kuartal terakhir 2012, ketika krisis perbankan di Amerika Serikat terhenti karena jumlah bank yang gagal atau ditebus menyusut secara signifikan pada tahun 2013 dan sesudahnya. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data pada artikel ini adalah menggunakan hukum Binford untuk menguji apakah dan sejauh mana satu set neraca fundamental dan data laporan laba rugi dimanipulasi sebelum dan juga setelah krisis. Kemudian hasil riset. Hasil kami menunjukkan bahwa pola manipulasi data adalah umum di antara variabel yang diperiksa. Pola ke atas yang terdokumentasi menunjukkan bahwa ketika angka akuntansi dimulai dengan digit 8 atau 9, kemungkinan besar akan dibulatkan ke angka yang memiliki 1 sebagai digit pertama. Sebagai contoh, modal peraturan sebesar 894 juta US dollar kemungkinan akan dibulatkan menjadi 1,12 miliar US dollar. Dalam konteks manipulasi ke bawah, di sisi lain, pola yang dilaporkan menunjukkan bahwa bank cenderung menurunkan nilai angka akuntansi ketika digit pertamanya adalah 1 ke angka yang dimulai dengan digit 9. Misalnya, ketentuan kerugian pinjaman sebesar
$1.085 juta dimanipulasi ke bawah menjadi $991.062 baik tingkat kesehatan bank di bawah pengawasan atau yaitu tertekan dan bank tidak tertekan, maupun terjadinya krisis mengubah pola didokumentasikan manipulasi. Kemudian keterbatasan riset. Hasil kami menyerukan evaluasi yang lebih mendalam tentang kemelaratan informasi akuntansi bank dengan menerapkan analisis tipe hukum Benford yang dapat membantu pihak berwenang dalam mencegah manipulasi baik dalam kondisi keuangan normal dan selama bencana keuangan ketika fenomena tersebut dibesar-besarkan. Dan yang terakhir adalah peluang riset. Peluang riset dalam artikel ini adalah untuk lebih meningkatkan ketahanan hasil kami mengkonfirmasi validitas efek krisis dan efek bank yang tertekan dengan melakukan 2 tes placebo. Terakhir, kemampuan hukum Benford untuk memprediksi manipulasi data dikuatkan oleh analisis prediksi di luar sampel yang kami lakukan. Selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Daksar Reza Maulana dengan NIM 2019-310103. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang ide riset. Judul dari ide riset sendiri adalah pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan laba pada perbankan di BEI. Lalu selanjutnya yaitu teori riset. Analisis data menggunakan pendekatan analisis CAMEL atau Capital Asset Management Earning and Liquidity untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan dapat dilakukan dengan beberapa rasio keuangan. Adapun kinerja bank dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yaitu NPM, TATO, ROA, dan ROE. Lalu selanjutnya ada motivasi riset. Untuk mempertahankan tingkat kesehatan dan kestabilan bank maka digunakan arsitektur perbankan Indonesia atau API yang merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu 5-10 tahun ke depan. Peluncuran API tersebut tidak terlepas pula dari upaya pemerintah Bank Indonesia untuk membangun kembali perekonomian Indonesia melalui penerbitan buku putih pemerintah sesuai dengan Inpres nomor 5 tahun 2003, di mana API menjadi salah satu program utama dalam buku putih tersebut. Penilaian dan pengawasan ini diatur dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Perbankan tahun 1992 dengan beberapa ketentuan bahwa pengawasan dilakukan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia dan bank wajib memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Usaha-usaha dilakukan bank ini otomatis merangsang pertumbuhan laba perbankan. Lalu selanjutnya ada tujuan riset untuk mengetahui bagaimana pengaruh net profit margin atau NPM, total asset turnover atau TATO terhadap pertumbuhan laba pada bank swasta devisa di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2009 sampai 2011. Lalu rancangan riset. Amatan penelitian ini meliputi rasio-rasio keuangan, khususnya rasio profitabilitas dan rasio aktivitas seperti yang dilakukan penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan pertumbuhan laba sebagai variabel dependen dan menggunakan rasio-rasio keuangan seperti NPM dan TATO sebagai variabel independen. Penilaian kinerja bank sangatlah penting bagi suatu perusahaan perbankan. Lalu selanjutnya ada sampel. Sampel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bank swasta devisa yang terdaftar di Direktori Bank Indonesia. Lalu yang kedua, bank swasta devisa yang menyajikan laporan keuangan dan rasio-rasio yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu selama 3 tahun berturut-turut, yaitu dari 31 Desember 2009 sampai 31
Desember 2011 dan telah disampaikan kepada Bank Indonesia. Diambil dari 20 sampel dari bank-bank swasta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang terakhir ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif komparatif, yaitu suatu teknik analisis data yang dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya dari nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, kemudian membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel yang satu dan yang lainnya. Dilanjutkan dengan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.